Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Akbar. NIM 234162262213 kelas TI 23C. Saya akan menjelaskan teori pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesanan. Di sini saya telah mereview dan akan saya menjelaskan apa itu pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Yang pertama istilahnya machinability, yaitu kemampuan proses. Toleransi adalah toleransi. Surface finishing yaitu kalusan permukaan. Ductile yaitu ulet, keuletan. Hardness kekerasan. Strength kekerasan juga. Bedanya hardness sama strength, hardness kekerasan di tekanan, kalau strength kekerasan dalam tarikan. Kemampuan proses machinability itu kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter pemesan tertentu. Jadi kemampuan proses ini material yang sesuai dengan parameter per mesin itu mudah untuk dipotong. Jika parameternya tidak sesuai, yang ada pahatnya kalah dengan material yang ingin dipotong. Kriteria kemampuan proses di sini juga harus dicek terlebih dahulu umur pahatnya, terus gaya dan tenaga si mesinnya itu, selanjutnya kehalusan permukaan. Nah, di sini juga ketika kita mengambil kehalusan yang tingkat kehalusan permukaan yang tinggi, maka dibutuhkan umur pahat yang belum jauh. Yang dimaksud itu umur pahat yang masih baru, tidak yang sudah dipakai. Untuk mendapatkan kehalusan permukaan yang tinggi, kita butuh pahat yang umurnya baru. Dan gaya dan tenaga si settingan permesinan itu supaya bisa mencapai kehalusan permukaan yang diinginkan. Selanjutnya kemudahan pembuangan gram, chip dioposal. Nah, jadi ketika ingin mendapatkan permukaan, kehalusan permukaan yang tinggi, yang mengkilat, itu harus pembuangan gram maksimal. Jangan ketika menjalani proses pemotongan atau memakan material, pemotongan material, itu pembuangan gramnya sangat bertumpuk. Itu menimbulkan kehalusan permukaan yang tidak sesuai. Nah, pengujian pengampuan proses dilakukan dengan membandingkan pemotongan material terhadap pemotongan material standar steel B1112. Steel B112 ini adalah
material aluminium yang banyak yang digunakan untuk proses pembelajaran, praktikum, atau untuk latihan. Selanjutnya, nah di sini ada relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Ini kurva yang dimana semakin toleransinya tinggi, semakin juga harganya tinggi, harga penjualannya. Contoh, toleransi 0,005 dibandingkan dengan toleransi 0,375 itu jauh mahal yang dijual toleransi yang 0,005. Kenapa? Karena semakin toleransinya tinggi, oh sorry, semakin toleransinya kecil, itu semakin mahal dibandingkan toleransi yang makin tinggi. Dikarenakan ketika kita mendapatkan satu produk yang toleransinya sangat rendah, itu lebih jauh presisi dibandingkan dengan toleransi yang tinggi. Selanjutnya, kalusan permukaan potong. Jadi, supaya kita mendapatkan kalusan permukaan potong yang sempurna, kita harus cek juga faktor kegetaran dan mesin perkakas, seperti getaran mesin atau pahat potong yang menyebabkan gelombang pembukaan, defleksi fiktur, menyebabkan benda kerja bergetar, tindakan untuk menggeret bergetar, yaitu menambah kekakuan atau memberikan peredam pada fiktur, mengurangi kecepatan makan dan kedalaman potong untuk mengurangi gaya potong, merubah desain pahat untuk mengurangi gaya potong. Nah, di sini ketika ingin mendapatkan kawasan permukaan potong yang sempurna atau yang mengkilat gitu, bisa sampai pada pantulannya, itu kita harus periksa juga dari getaran mesin. Itu bisa menyebabkan gelombang permukaan. Untuk pahat potong juga harus yang pas, harus rata, pencekamannya harus kuat, meminimalisirkan defleksi fiktur, menyebabkan benda kerja bergetar. Nah, yang tadi saya bilang menambahkan kekakuan. Jadi, ketika kurang kencang memasang pahat atau tools, itu bisa menyebabkan dampak kerja bergetar menjadi si kawasan permukaan potong yang tidak maksimal. Bisa juga merubah desain pahat, mengurangi potong. Ketika ingin memotong bagian dalam, nah kita juga bisa setting si pahat itu sebagaimana tidak menyebabkan benda kerja bergetar.
Selanjutnya, pertimbangan dalam perancangan produk. Sini contoh, ingin bikin undercut, ya potong aja itu yang di tengah ini, yang kurang, daripada kita harus bikin rata. Nah, ini juga ketika ingin undercut ini, jadi kita motong, nah ini yang mudah. Ketika ingin mau ngedrill 4 titik, walaupun ingin uh, bautnya nggak sampai tembus, ini lebih bagus ditembusin aja. Kenapa? Satu, waktu pengerjaan efisien, cepat, dan juga nggak harus penggantian desain pahat. Jadi kalau udah dipasang ingin bikin drill lubang kayak gini, ya tinggal sampai nembus aja, nggak harus pasang di sini, nanti diubah lagi, pasang di sini untuk ngedrill ini. Jadi nggak mengubah tempat bagian pahatnya gitu. Nah selanjutnya, supaya dia tidak pahatnya panas menyebabkan patah, bisa juga kita pakai tambah bantuannya, itu cara pendinginkan dengan cara pendingin seperti langsung ke daerah pemotongan pada proses pembukaan lubang. Keuntungan pakai pendingin yang digambar ini adalah coolant ya, yang dimana minyak dan air. Nah, fungsinya ini supaya si benda kerja tidak menyebabkan panas dan mengakibatkan alat tools, pahat, alat potong menyebabkan patah. Kalau misalnya menyebabkan patah, pasti kita akan memasang yang baru, itu memakan waktu juga. Jadinya supaya kerjanya sekaligus dan maksimal, kita butuh bantuan yaitu pendingin agar benda kerja tidak overhead. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.